Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, marilah di dalam kesempatan yang penuh barakah ini kita melihat kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang akan mengangkat diri kita di dalam pandangan rahmatnya Allah. Takwa yang apabila kita tidak memperdulikannya, maka kita akan terhinakan. Jangankan di dalam kehidupan akhirat, di dunia pun sudah dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Taqwa ilahul alamina fa innahu izzun wa hirzun fid duna wal marja'i. Fiha ghinad daraini fastamsik walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i. Wa man dhayya'at taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil uqba fununun nadamati. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, Islam mengatur kepada kita pendidikan kepada anak mulai sejak dini. Dalam satu hadis yang mungkin sering kita dengarkan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abu Dawud, beliau bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kamu sekalian untuk melaksanakan salat wa hum abna'u sab'i sinin, ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Dan pukullah anak kamu sekalian ketika dia tidak mau sholat, ketika mereka tadi itu berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Pisahkanlah tempat tidur mereka antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jangan dijadikan satu kamar kalau mereka sudah berumur salah satunya atau lebih-lebih kedua-duanya berumur 10 tahun. Ini merupakan salah satu bentuk pendidikan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kita orang tua, untuk menjadikan pendidikan tersebut tersampaikan kepada anak kita. Ada beberapa faedah dalam hadis Nabi ini. Yang pertama, annas-sinnal munasiba li amri tifli bis salati wa huwa as-sabi'atu. Faedah yang pertama, sesungguhnya umur yang pantas, umur yang cocok untuk memerintahkan anak melaksanakan sholat ketika dia berumur 7 tahun. Kalau ada orang tua mengatakan umur 7 tahun jangan dibanguni, kasihan dia. Lah, ini bertentangan dengan yang diatur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umur 7 tahun adalah umur yang paling cocok, yang paling pantas untuk orang tua atau walinya memerintahkan anak tersebut melaksanakan sholat. Faedah yang kedua, annahum la yu'aqabuna ala taksiri fiha qabla ayyablughu al-ashirata. Sesungguhnya mereka tadi itu, anak-anak kita, tidak diberikan hukuman ketika dia meninggalkan sholat sebelum berumur 10 tahun. Cukup perintah. 7 tahun diperintahkan, 8 tahun diperintahkan, 9 tahun diperintahkan, 10 tahun masuk yang ke-11, apabila tidak melaksanakan sholat maka mulai dipukul. Sebelum itu tidak boleh untuk dipukul sama sekali. Cukup diberikan nasihat, diberikan omongan kepada anak tersebut. Kemudian yang ketiga, an-darba wasilatun la ghubar 'alaiha min wasail tarbiyati wat ta'dib. Bahwasannya memukul adalah merupakan salah satu perantara, bukan sesuatu yang jelek. Karena memukul merupakan salah satu perantara untuk pendidikan anak, merupakan salah satu perantara
untuk memberikan adab kepada anak tersebut agar beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza lam yuflih al-aqallu minha. Kalau memang sekiranya tidak dipukul, dia tidak akan menuruti omongan orang tua. Tapi ingat, wa yushtaratu ayyakuna ad-darbu ghaira mubarrihin. Disyaratkan yang namanya memukul tidak sampai membuat luka atau memecahkan tulang. La, tidak boleh seperti itu. Sampai bercucuran darah, lebih-lebih sampai tulang patah. La, tidak boleh. Normal, dipukul sebagai bentuk pendidikan, dan ketika memukul dengan perasaan kasih sayang. Karena apa? Karena tidak menginginkan anak tersebut mulai sejak dini meninggalkan sholat, agar terbiasa untuk melaksanakan sholat. Kemudian faedah yang keempat, annahu la budda min at-tafriqi bainahum fil madaji'i idza atammu 10 sinin. Yang keempat, orang tua wajib memisahkan anak-anaknya apabila mereka telah sempurna berumur 10 tahun. Jangan kita katakan ini satu saudara, meskipun laki perempuan tidak ada masalah. Jangan. Karena setan amat sangat dahsyat untuk menggoda seseorang, untuk menggoda anak-anak kita. Ikuti aturan Nabi, maka kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan hadirin, kita sering melihat di tempatnya orang-orang soleh, ada biasanya digantungkan seperti cambuk atau rotan atau penjalin ketika ngajar, atau diletakkan di rumahnya, ditaruh di tembok biasanya. Ini amalan, bukan amalan yang tidak ada faedahnya sama sekali. Ini didasarkan di dalam riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, beliau bersabda, aliku as-sawta haitsu yarahu ahlul baiti fa innahu lahum adab. Nabi menyatakan, gantungkan cemeti, gantungkan cambuk, gantungkan penjalin, letakkan. Haitsu yarahu ahlul baiti, sekiranya penduduk rumah tadi itu kelihatan. Anak kelihatan ada penjalin, anak kelihatan ada rotan. Meskipun rotan, penjalin tadi itu tidak digunakan, anak sudah tahu bahwasannya kalau melanggar terkena rotan. Kalau melanggar dicambuk sama ayahku, dicambuk sama guruku. Fa innahum lahum adab. Fa innahu lahum adab, karena itu untuk mereka akan memberikan pendidikan yang terbaik. Subhanallah. Kita ngelihat seolah-olah yang ada di rumahnya orang soleh biasanya ada cambuk, seolah-olah itu cuma sekedar perhiasan rumah atau perkakas. Ternyata itu yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur mereka anak-anak kecil yang berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urusan yang kecil sekalipun, urusan makan, urusan minum. Diceritakan bahwasannya Umar bin Abi Salamah ketika itu beliau tadi itu makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan, untuk gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu aku masih kanak-kanak, aku tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kanat yadi tatishu minas safhah. Ketika itu tanganku membawa seperti nampan untuk makan. Apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kadang pendidikan seperti ini kita lupakan, hadirin. Sehingga tidak jarang kita kelihatan meskipun sudah dewasa. Kadang-kadang seorang penceramah, seorang dai makan minum tidak sesuai Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apa petunjuk Nabi yang diajarkan kepada sahabat ini? Nabi menyatakan, ya ghulamu sammillaha, he anak, ucapkan basmalah ya sebelum makan, baca bismillah, jangan langsung makan. Kemudian wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, jangan makan tangan kiri, jangan minum tangan kiri. Berapa banyak kita kelihatan sekarang umur 40 tahun, kadang-kadang 60 tahun, makan minum dengan menggunakan tangan kiri. Yang diajarkan Nabi mulai kecil, ghulam masih anak-anak, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makanlah yang dekat sama kamu yang kau ambil. Jangan kita makan kemudian akan mengambil lauk yang jauh sekali lah, sehingga apa? Ambilkan itu, ambilkan itu. Nampak seperti tomak, nampak seperti orang tamak. Makan depan kamu, ada depan kamu apa makanan, ya itu yang dimakan. Agak jauh sedikit, ya memang tidak ada lauknya misalnya, minta. Tapi kalau depannya sudah ada, pantas untuk dimakan, tidak perlu minta yang jauh. Ini ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngelihat ada rebutan untuk berebut untuk makan, kadang-kadang wallahu a'lam baca bismillah atau enggak, pokoknya makan sama berdiri terkadang. Kadang-kadang maaf, haflah, acara yang ada di pondok pesantren, makannya dengan berdiri. Fala haula wala quwata illa billah. Kalau orang yang di pesantren saja sebagai santri, sebagai santriwati sudah tidak menunjukkan adabnya Nabi, jangan urusan yang besar, urusan makan saja, maka jangan harapkan orang yang awam akan melaksanakan sunnahnya Nabi. Justru dari kita umat Islam, khususnya orang-orang yang berada di dalam lingkup untuk menyampaikan syariatnya Nabi Muhammad, untuk betul-betul menjaga hal ini. Apa katanya sahabat tadi itu? Famazalat tilka tu'mati ba'du. Gara-gara pendidikan Nabi seperti itu, katanya sahabat, maka mulai sejak itu sampai aku tumbuh dewasa ini, makanku ya seperti itu. Pendidikan ketika kecil amat sangat melekat dalam pikiran anak tersebut. Diingatkan ketika kecil, diajarkan ketika kecil, sampai tumbuh dewasa dia mengingat atas apa-apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir para hadirin, kita sering kelihatan kalau ada anak kecil, kita katakan ini anak kecil, tak ngerti apa-apa, biarkan sana. Ini salah, ini pendidikan yang salah. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu pernah suatu saat, ini sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Ketika itu ada anak kecil dan satu orang tua. Anak kecil dan satu orang tua di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian utian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bigodahin fasyariba minhu. Nabi ketika itu diberikan satu cangkir berisi minuman, diminum oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah kalau memberikan makan minum sebelah kanan. Sebelah kanan Nabi anak kecil. Agak kesanan lagi itu orang tua. Maaf, orang tua sebelah kiri. Ini adabnya Nabi. Nabi duduk, sebelah kanannya anak kecil, sebelah kirinya orang tua. Nabi diberikan minum, gelas, cangkir, diminum oleh Nabi. Kalau melihat adab, maka yang pantas orang tua sebelah anak kecil. Tapi orang tua berada di sebelah kiri, kalah posisi. Sebelah kanannya anak kecil, sebelah kiri orang tua. Apakah Nabi langsung setelah minum? Anak kecil ngerti apa? Ini Pak minum dulu sampean. Enggak, bukan gitu yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dengan kebesaran kedudukan Nabi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala masih meminta izin kepada anak kecil ini untuk memberikan minum orang tua sebelum giliran dirinya. Anak kecil
kecil, Pak, urusan minum. Maka apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan, ya gulamu, ata'dzanuli an u'tiyahu al asyah. Hei anak kecil, apakah kamu mau mengizinkan aku Nabi, mengizinkan aku untuk memberikan minum kepada orang tua ini sebelum kamu? Bahasa gampangnya gini, giliran kamu nak, urusan minum Pak, urusan minum. La uthira bi fadli minka ahadan ya Rasulullah fa'atahu iya. Si anak kecil itu mengatakan apa? Maaf, anak kecil itu mengatakan apa? Rasul, aku tidak ingin sisamu diberikan ke orang lain dulu. Berikan aku dulu ya Rasul. Nabi tidak mengatakan metuwe. Diberikan sama Nabi. Minta izin, anak tadi itu mengatakan apa? Aku tidak mau ya Rasul, sisamu diberikan orang dulu. Ya aku dulu ya Rasul. Nabi nuruti Pak. Berikan. Fa'atau iya, diberikan kepada anak kecil tadi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ini pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan pernah kita menyepelekan, termasuk kepada anak kecil dan lain sebagainya. Adab diajarkan kepada anak kecil mulai kecilnya sampai tumbuh dewasanya, maka insya Allah anak tersebut akan menjadi anak yang dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.